Karena harap adik-adikku tahu, anak-anakku tahu, cucu-cucuku semua tahu bahwa nanti Anda akan kembali ke masyarakat, Anda akan masuk ke dalam sistem sosial, Anda akan masuk ke dalam sistem yang ada konstitusi dan aturan-aturan bernegara. Anda akan ketemu bahwa ada manusia, misalnya di sebuah kantor atau sebuah lingkungan itu ada beberapa jenis fungsi manusia. Ada yang bagian mencetuskan, ada yang bagian merintis, ada yang bagian memelihara, dan ada yang bagian merombak. Nah, Anda, anak-anakku punya potensi untuk menjadi pencetus dan perombak. Tolong bekerjasama dengan yang bagian memelihara. Karena di antara teman-temanmu ada yang pinternya merotes, berarti dia adalah perombak. Ada yang pinternya mencetuskan, tapi dia belum tentu mampu memelihara. Dan ada yang punya kesanggupan untuk memelihara, seperti pegawai negeri atau ASN, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mencetuskan. Nah, anak-anakku yang di ISPO ini adalah para pencetus, adalah para perintis, para penegak. Nah, Anda nanti akan ketemu dengan kompleksitas yang tidak Anda sangka. Karena yang nomor satu adalah semua fungsionaris manusia ini harus mengenal bahwa Anda akan berada dalam tingkat kompleksitas yang berbeda dengan yang sekarang Anda pahami. Jadi manusia ini makin kompleks, makin ruwet, makin canggih, dalam arti makin ada multi koneksi yang sangat sukar dipahami. Jadi misalnya ada manusia yang bagian membangun, ada yang lain bagian merusak. Ada manusia yang bagian misalnya sekarang asasnya di Dignas adalah ekspertasi dan kompetensi. Kalau di dalam agama asasnya adalah manfaat. Anda tidak penting Anda dokter atau bukan, tapi Anda bermanfaat apa tidak. Atau kalau minimal Anda tidak usah dokter, tidak apa-apa asal Anda tidak merusak, asal Anda tidak menyebarkan kemudaratan. Jadi anak-anakku semua tolong pilih pemetaan itu, Anda meletakkan diri di mana. Anda mau jadi pembangun atau perusak, Anda mau menjadi orang yang apa namanya, yang hebat, yang punya ekspertasi, yang jadi hero. Kata hero itu juga tidak terlalu kita kenal. Kalau kata pahlawan itu dari kata pahala, sehingga pahala itu adalah orang yang punya manfaat sehingga dia disebut pahlawan. Nah, kata hero berbeda. Maka tolong pelajari, tadi dibilangkan kan hero, tadi kan hero, Anda kan hero kata apa MC kita tadi. Jadi anak-anakku sekalian, yang ingin saya kemukakan adalah nanti setelah sekolah harap Anda mulai pelajari bahwa Anda hidup di dalam kompleksitas yang bermacam-macam. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto di Nganjuk, Anda tahu banyak penemu-penemu yang hidupnya hancur karena sistem yang tersedia di Indonesia tidak akomodatif dan tidak menyediakan apa namanya peluang-peluang untuk orang kreatif. Karena ada sistem yang kelihatannya membangun padahal dia merusak. Nah, jadi di dunia ini ada macam-macam, kompleksitasnya bermacam. Jadi kalau ngomong Indonesia emas itu tidak semudah itu, karena nomor satu nanti yang bahkan dulu ketika Tuhan bikin Nabi Adam, ditanya oleh malaikat, untuk apa Tuhan engkau bikin manusia yang toh kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain. Terus Tuhan menjawab, aku tahu yang kamu tidak tahu. Nah sekarang teman-teman sekalian, jadilah orang yang mengejar kalimat Tuhan itu, supaya Anda lebih tahu apa yang orang lain tidak tahu. Nah tetapi bahwa yang saya sebut kompleksitas zaman, kompleksitas masyarakat, kompleksitas globalisasi dan seterusnya, itu sesuatu yang betul-betul harus dipelajari. Jadi jangan sampai Anda hidup secara fakultatif, Anda harus universal, harus universitas berpikirnya, harus menyeluruh. Kalau dalam Islam harus kafah. Jadi maksud saya gini, misalnya Anda nanti kuliah itu dari kata kulun itu mempelajari sesuatu secara menyeluruh. Tapi kalau yang Anda lakukan kan fakultas, jadi cara berpikir universitas beda dengan cara berpikir universitas. Cara berpikir universitas saya berbeda dengan cara berpikir fakultas. Nah yang Anda lakukan adalah bukan kuliah tapi juz'iyah kalau dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya.
Juz'iyah itu adalah memahami sesuatu tidak di dalam kelengkapan keseluruhannya, memahami bidang-bidang tanpa pengetahuan mengenai interrelasi antara bidang satu dengan bidang yang lain. Anda tahu ada 4 level berpikir, ada berpikir deklaratif, ada berpikir kumulatif, ada berpikir serial, dan ada berpikir paralel. Saya mohon Anda semua punya kecerdasan untuk berpikir paralel, artinya mengetahui bahwa segala sesuatu tidak bisa dipisahkan dengan segala sesuatu. Kalau misalnya Anda orang yang memimpin, umpamanya kalau Anda melihat sekarang kan misalnya gini, biologi, fisika, matematika disebut pelajaran umum. Kalau tarikh Islam, akidah, akhlak disebut pelajaran agama. Jadi pelajaran itu disebut apa tidak berdasarkan materinya, tapi berdasarkan cara kita memandang materi itu. Jadi misalnya sepak bola itu urusan olahraga, berarti fakultas dan jurusannya adalah olahraga. Padahal sepak bola itu kan urusan agama, karena semua faktornya terkait dengan Allah. Karena kalau Anda main sepak bola, kakimu dari Tuhan dan kamu tidak bisa kulaan kaki. Lapangan yang dipakai adalah bikinan Tuhan, tanah, rumput, termasuk gawangnya, bolanya yang berasal dari kulit binatang, apapun. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait dengan Tuhan. Termasuk kamu bisa menemukan sesuatu, itu kan ada kelembutan yang datang ke dalam jiwamu, dan kamu harus berterima kasih kepada yang mendatangkan kelembutan atau lutfun itu ke dalam jiwamu, sehingga engkau bisa melakukan inovasi-inovasi. Jadi ada 2 macam inovasi, satu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, kedua menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi ada yang baru. Itu sebabnya Tuhan membedakan antara kholik dengan ja'il. Kalau kholik itu Allah menciptakan dari tidak ada ke ada. Kalau ja'il itu Allah menciptakan dari ada menjadi sesuatu yang baru. Misalnya yang paling gampang, dulu tidak ada padi, Allah bikin padi. Kemudian manusia punya kemampuan untuk ija'al atau ja'ala atau ja'il. Dari padi dijadikan beras oleh manusia, kemudian ada inovasi, berasnya diliwet, didang, kemudian dijadikan nasi goreng, nasi uduk, nasi kebuli, nasi macam-macam. Itu namanya ja'il atau inovasi. Kalau kholik itu bukan inovasi tapi invensi. Nah, anak-anakku sekarang adalah para pengembara atau petualang untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, sebagaimana ceritakan Ibu di Padang Sidempuan tadi itu. Jadi dulu hanya ada kedelai, kemudian orang bikin macam-macam menemukan tempe. Dulu hanya ada lombok, tapi untuk sampai ke sambal itu butuh beratus-ratus tahun. Sebab pada mulanya ketika manusia langsung ketubuh lombok, dia tidak mengerti apa manfaatnya, karena dia akan menyiksa mulutnya. Tapi kemudian ada pengalaman-pengalaman macam-macam, sampai akhirnya lombok dijadikan faktor dengan ukuran tertentu di dalam makanan. Akhirnya muncullah sambal, dan sambal itu anak-anakku sudah tahu berapa jumlah sambal di Indonesia. Sambal di Indonesia jumlahnya ada 26 macam. Silakan diselidiki. Anda tidak pernah mikir dan Anda hanya makan sambal dan tidak pernah bersyukur kepada yang menemukan sambal. Kemudian belum ada lagi tempe penyet, ada lagi pempek kapal selam, ada macam-macam. Begitu banyak usaha-usaha manusia, tetapi semua upaya manusia yang ditempuh yang di laboratorium oleh ISPO ini akan rusak dan akan tidak berguna kalau negaranya pakai asas ekspektasi dan kompetensi. Harusnya pakai asas manfaat. Jadi tidak penting Anda muslim apa tidak, yang penting kamu menyelamatkan semua apa tidak. Tidak penting kamu Kristen apa sarjana atau bukan, tidak penting kamu orang Madura apa orang Jawa apa orang Sunda, tidak penting, karena yang penting adalah Anda menyelamatkan, memaafkan dan membuat semuanya stabil apa tidak. Itu namanya asas manfaat. Kalau asasnya asas ekspektasi, nanti yang tidak ekspert dihina, dianggap lebih rendah. Nah, saya ini orang yang hidup tanpa ekspektasi apa-apa. Saya bukan ilmuwan, saya tidak pernah kuliah, saya bukan agamawan, saya tidak pernah sekolah di Arab apa di Mesir. Saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya expert di dalam menyayangi orang dan mencintai orang. Semua masyarakat yang menemani rakyat dan masyarakat dan membangun negaranya dengan ilmu, kebijaksanaan, cinta dan kesetiaan. Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Anda ini termasuk inovator, Anda ini orang-orang yang hidup di dalam
keilmuan dan inovasi atau pencarian. Kalau dalam Islam namanya ijtihad atau mujtahid. Kalau Anda berusaha, kalau Anda berjuang itu namanya Anda berjihad. Anda sebagai subjek namanya mujahid. Kalau Anda berjuang dengan akal pikiran itu namanya ijtihad, subjeknya adalah mujtahid. Kalau Anda berjuang dengan jiwa dan batin Anda namanya mujahadah. Anda juga mujahid, Anda mujahidah juga. Jadi kita hidup ini sebagai manusia yang lengkap, karena tadi Ibu dari Kumham mengatakan bahwa sekarang kita konsentrasi pada pembangunan manusia. Saya kira semua siapapun, baik orang yang bekerja di bidang ilmu, di bidang kebijaksanaan, di bidang cinta maupun di bidang kesetiaan, saya kira harus mengenali manusia secara selengkap-lengkapnya.